Silakan, Tua. Ya Pak, sebelum memulai pelajaran, ya. Sebelum memulai tambahan pelajaran, marilah kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah memimpin doa. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada yang hari ini kita masih dipertemukan kembali ya dalam pembelajaran fisika. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, aku semuanya pada kesempatan kali ini kita akan mempersiapkan kisi-kisi rehat ya. Allah akan dilaksanakan pada hari apa? Fisika hari apa? IPA. Hari apa? Sudah dapat kan jadwalnya? Hari apa? Jumat apa ini? Jumat, Pak. Oke, Jumat ya. Bentar, ini Bapak share di grup ya. Ya. Kita lihat kisi-kisinya. Nanti kita bahas satu persatu. Kisi-kisi. Kita cari dulu kisi-kisinya di mana nih. Oke. Nah, ini kisi-kisi nanti akan masuk di ujian sekolah ya, nak. 9. Ya, itu silakan dilihat di WA ya, di grup. Nanti kita coba sama-sama bahas. Ya, ini. Lihat ya. Share. Nah, yang pertama sudah tampil ya Bapak? Oke, ini untuk materi ujian sekolah bersama yang akan dilaksanakan pada bulan April nanti ya. Nah, kurang lebih nanti kita tryoutnya lebih ke arah sini ya. Nanti materinya ada besaran dan satuan dan pengukuran ya, menentukan besaran pokok beserta satuannya, menentukan hasil pengukuran panjang, masa dan waktu ya. Kalau kita berbicara tentang besaran, apa sih besaran itu? Apa besaran itu? Pernah nggak mau ukur besaran? Nah, besaran itu contohnya panjang, itu besarannya. Lebar, tinggi, berat badan,
kemudian apalagi suhu ya, nah, kamu ukur suhu badanmu, nah itu termasuk besaran. Nah, berarti besaran itu adalah apa ya, sesuatu yang kita ukur ya, itu namanya besaran. Nah, besaran ada satuannya ya. Nah, kenapa kok harus ada satuan ya? Karena kan kalau nggak ada satuan, kalau kita mau ukur, kita kan biasanya hanya angka saja. Misalkan mengukur suhu 30. Nah, itu kan tidak ada maknanya ya. Pengukuran suhu tubuh 30. Nah, itu tidak akan memiliki nilai atau makna ya. Tapi kalau ada satuan 30 derajat Celcius kah atau 30 derajat Fahrenheit ya. Nah, itu baru menunjukkan suatu pengukuran ya. Nah, jadi satuan itu pasti akan menemani yang namanya suatu besaran. Hasil pengukuran suatu besaran itu akan biasanya akan dinyatakan dengan satuan. Ya. Panjang buku 30 cm. Itu jelas ya, 30 cm kalian tahu seberapa 30 cm. Tapi kalau panjang buku 30. Nah, itu kita nggak bisa menemukan, tidak bisa membandingkan ya 30 itu apa. Apakah 30 jengkal, apa 30 depa, atau 30 meter, kan tidak bisa ya. Nah, pasti ada namanya harus namanya pengukuran itu harus disertai hasil pengukuran ya, angka pengukurannya disertai dengan satuan yang menemani angka dari pengukuran itu ya. Supaya memiliki makna atau nilai atau arti ya. Nah, besaran itu dibagi menjadi dua, anak-anak. Ada besaran pokok, ada besaran turunan ya. Coba kita lihat. Ada di modul kamu itu ya. Nah, kita lihat modulnya bisa dibuka ya. Dan apa bedanya besaran pokok dan besaran turunan? Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, jadi besaran itu dibagi dua ya. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Kalau besaran pokok itu besaran dasar ya, yang tidak dapat diturunkan menjadi besaran yang lain. Kalau sudah, dan biasanya ya, dia ada standarnya ya, jadi 1 meter misalkan. Nah, itu kan ada standarnya. Nah, contoh besaran pokok itu ada panjang, massa, waktu, suhu, watt arus, intensitas cahaya, sama jumlah zat. Nah, inilah namanya besaran pokok ya. Jadi besaran pokok ini akan menyusun besaran-besaran yang lain. Dia bisa menjadi besaran luas ya kalau panjang, bisa menjadi besaran volume ya. Nah, kalau luas dan volume itu bukan lagi besaran pokok ya. Nah, karena apa? Karena dia disusun dari besaran yang lain. Nah, kalau besaran pokok nggak bisa disusun dari besaran yang lain. Nah, ya, dia berdiri sendiri ya. Nah, begitu juga dengan satuan. Jadi satuan itu ada satuan internasional. Ya. Ada satuan internasional. Nah, beberapa besaran pokok ya itu memiliki satuan internasional. Nah, kalau panjang meter ya, massa kilo. Nah, itu satuan. Kenapa? Karena satuan internasional itu satuan yang udah distandarkan. Jadi 1 meter ya itu ada standarnya. 1 sekon, 1 ampere ya. Nah, itu ada standar. Masing-masing punya standar. Supaya kenapa harus distandarkan? Supaya hasil pengukuran itu akan selalu tetap ya. Nah, misalkan di Indonesia 1 meter itu akan sama hasil pengukurannya panjangnya ya. Bila dilakukan misalkan di Malaysia, nah, pasti sama ya. Nah, satuan juga ada lambangnya ya. Nah, kalau meter disingkat M, kilogram kg, sekon S, ya, dan seterusnya.
Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan itu nak ya, ada luas, panjang, kali lebar ya. Volume disusun dari besaran panjang juga ya. Panjang, lebar, dan tinggi itu satu besaran yang sama nah ya. Sama-sama besaran panjang ya. Kemudian massa jenis itu massa dibagi volume ya. Berarti dia ada besaran disusun dari besaran pokok. Massa itu apa? Besaran pokok massa ya. Kalau volume berarti disusun dari besaran apa volume tadi? Volume disusun dari besaran apa? Panjang. Panjang ya. Kecepatan, jarak per waktu. Jadi disusun dari besaran jarak dan waktu ya. Kecepatan dibagi waktu. Nah, ini dan seterusnya. Nah, pengukuran ya, ada berapa jenis pengukuran ya dan alat ukurnya. Nah, mengukur itu apa nak? Harus paham dulu ya, apa itu mengukur? Apa yang dimaksud dengan mengukur? Ya, ada yang tahu? Apa itu mengukur? Pernah mengukur nggak? Apa itu mengukur? Coba siapa bisa kasih contoh kegiatan mengukur? Contohnya apa? Mengukur. Mengukur waktu, Pak. Ya? Mengukur waktu. Nah, ya betul ya. Mengukur waktu. Kalau mengukur waktu pakai apa? Stopwatch. Mengukur waktu itu contoh pengukuran ya. Nah, ketika kamu mengukur, kamu membutuhkan namanya alat ukur ya. Nah, tidak bisa kalau hanya menggunakan indera penglihatan saja ya. Nah, tidak bisa ya. Jadi harus menggunakan alat ukur ya. Nah, jadi mengukur itu adalah ya, misalkan mengukur waktu tadi, berarti kita membandingkan ya, membandingkan sesuatu yang diukur itu ya dengan besaran yang sesuai. Ya, jadi kalau kita mengukur itu ya kalau waktu ya pakai misalkan waktu tempuh ya kendaraan berapa jam ya harus diukur dengan besaran waktu ya. Nah, jangan menggunakan besaran panjang, nggak bisa ya. Nah, kemudian mengukur berat badan. Nah, kalau mengukur berat badan harus besaran yang sesuai dengan ukuran berat badan apa? Ya massa ya kan. Nah, jangan dibandingkan dengan panjang ya, nggak bisa ya. Nah, jadi harus dalam pengukuran itu kita membandingkan ya sesuatu yang kita ukur dengan besaran yang sesuai. Nah, biasanya dinyatakan dengan nilai ya, angka disertai dengan satuan. Nah, kalau kita berbicara pengukuran tadi kan ada berbicara alat ukur, ya kan? Nah, alat ukur itu pengukuran itu ada pengukuran panjang ya, massa, waktu. Nah, kalau panjang biasanya alat ukurnya adalah meteran, ya. Meteran, penggaris, kemudian jangka sorong, mikrometer skrup, itu ya. Jadi itu adalah contoh dari alat ukur. Nah, kalau penggaris kan biasa ya kita ngukur ya. Seperti biasa menggunakan penggaris. Nah, contoh pasti kalian udah tahu lah ya. Perlu dibahas nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, kalau jangka sorong
Ini alat ukur panjang juga, cuma dia kelebihannya dia bisa mengukur diameter ya, diameter suatu benda, karena ada rahangnya. Itu bagusnya di situ. Kalau ukur diameter pakai apa namanya penggaris kan kita nggak bisa ngukur pas diameternya ya, karena untuk mencari diameternya kan itu harus benar-benar pas di tengah ya, di tengah-tengah lingkaran. Nah, kadang kalau kita pakai penggaris kadang nggak pas di tengah lingkaran, sehingga yang kita ukur itu belum tentu diameternya ya. Nah, tapi kalau menggunakan jangka sorong, nah itu akan lebih tepat ya pengukuran diameter. Nah, kemudian ada mikrometer skrup. Kalau mikrometer skrup ini pengukuran untuk skala yang sangat kecil ya. Misalkan tebal kertas ya, selembar kertas. Nah, kalau kita ukur tebal selembar kertas kan ini kan kurang semili ya, kurang dari 1 mili kertas itu. Sedangkan menggaris itu terendahnya dia pengukurannya bisa cuma 1 mili ya. Sehingga tidak mungkin kita menggunakan penggaris. Maka ada alat mikrometer skrup ini yang nanti bisa kita baca ya. Nah, kemudian massa. Nah, kalau massa adalah alat ukurnya namanya neraca Ohaus ya. Nah, cara membacanya di apa namanya? Cara menggunakannya ya. Nah, bebannya ditaruh di piringan ya, piringan neraca. Nah, kemudian nanti di situ ada anak timbangannya ya, anak timbangannya nanti digeser-geser sampai lengan neracanya nanti seimbang ya, seimbang di angka 0 ya. Nah ini ya, yang ini nih. Nah, jadi, nah yang di sini nah, ini nanti ada angka 0-nya di sini ya. Nah, nanti biar seimbang, nah, berarti harus digeser-geser anak timbangannya. Nanti ketika pas seimbang, nah ditambah. Ya, ini biasanya kan gram ya, dalam satuan gram berarti 90 gram ditambah ini ya 100 gram tambah yang ini ya, berapa ini 7,5 gram. Jadi 5791,5 ya, jadi 197,5 gram. Nah itu anak-anak ya untuk pengukuran massa. Ada aja neraca sama lengan ya. Nah, kalau seperti ini kan kita tinggal bebannya, massa bebannya kita jumlahkan aja 1 kilo tambah 20 gram ya, berarti 0,02 kilo ya, tambah 200 gram kan 0,2 kilo ya, berarti 1,22 kilogram. Ingat dalam penjumlahan hasil pengukuran ya harus sama satuannya ya, supaya nanti kalau sama kan apa ya, nanti senilai ya. Nah, pengukuran waktu menggunakan stopwatch ya. Situ ada angka di sini menunjukkan detik ya. Nah, yang di dalam sini ini menit. Jadi sekali putaran yang di luar itu maka akan bergerak satu strip ya, yang lingkaran kecilnya ya. Gampang sekali ini ya untuk pengukuran waktu. Ini stopwatch. Ini stopwatch yang masih manual ya. Sekarang sudah ada stopwatch digital. Kemudian pengukuran besaran turunan. Nah, kalau besaran turunan itu nanti misalnya kalau volume ya bisa menggunakan gelas ukur ya. Nah, gelas ukur misalkan ukur benda yang tidak beraturan ya. Kalau benda beraturan kayak kubus, nah bisa nggak kita ngukur volumenya? Kubus. Siapa yang tahu cara mengukur kubus? Volumenya bagaimana? Ada yang tahu? Sisi pangkat 3. Ya, sisi pangkat 3 ya. Sisi kali sisi kali sisi. Nah, berarti kita harus mengukur apa? Apa yang harus kita ukur? Sisi berarti apa? Besaran apa yang kita ukur? Panjang. Nah, panjang ya. Jadi panjangnya ini berapa ya? Ini berapa? Tingginya, lebarnya berapa?
Jadi nanti kita kalikan aja ya. Nah, itu anak-anak ya. Jadi kalau mengukur volume yang benda yang tidak beraturan, ya, kayak batu begini kan. Nah, kan. Batu kan tidak beraturan ya bentuknya. Tentu susah ya mengukur volumenya. Nah, bisa dengan menggunakan gelas ukur. Jadi ini dimasukkan ke apa namanya? Volume awalnya kita tandai ya. Nah, ini volume awalnya. Nah, nanti batunya dimasukkan, volume akhirnya kita tandai. Nanti selisih antara volume akhir dengan volume awal, yaitulah volume batunya. Nah, ini ya, cara mengukur ya. Nah, nanti untuk cara menggunakan, nah kalau ini tidak keluar insya Allah ya, ya. Jadi yang diukur itu nanti menggunakan mistar aja. Masa nggak bisa baca mistar ya? Nah, harus bisa ya. Oke, kita coba ke soal saja ya. Ada contoh yang sudah di sini. Di bukumu itu sudah lengkap. Sudah ada contoh soalnya juga. Kita lihat coba soal-soalnya. Nah, ini ya. Nomor berapa ini? Nah, nih, coba. Nomor 1 apa jawabannya? Delta, Pak. Delta 2 dan 4. Betul, Adelia? Sebentar, Pak. Satu, 2 dan 4 ya. Panjang meter, alat ukur meteran. Waktu detik, alat ukurnya waktu, satuannya detik, ukurannya stopwatch. Ya, benar ya ini ya. Nah, kalau berat harusnya apa berat? Satuannya apa berat? Adelia, satuannya apa harusnya kalau berat? Adelia Gracela? Iya, Pak. Gram, Kak, Pak. Berat itu bukan gram. Masa? Nah, kita kadang salah ini ya. Newton, Salah Pak. menyebutkan kadang. Ya, Newton. ya. Newton. Newton, betul ya. Nah, berat itu bukan besar, bukan kilo ya. Satuan kilogram bukan ya. Kalau satuan kilogram itu massa ya. Nah, kalau berat itu lebih ke dia gaya ya, gaya berat namanya. Nah, kalau gaya berat dia alat ukurnya adalah neraca pegas ya, neraca. Nah, jadi berat itu adalah gaya yang dimiliki oleh suatu benda akibat pengaruh gaya gravitasi bumi. Ya. Nah, satuan berat itu adalah Newton. Jadi berat dengan gaya itu sama ya, gaya berat namanya. Nah, kalau suhu satuannya apa? Satuan yang tepat? Kelvin. Kelvin ya. Nah, ukurnya betul ya, termometer. Nomor 2. Saya pilih coba nomor 2. Mbak Sapila. Ada Sapila? Sapila. Nah, kurangin nilainya nanti nih Sapila ini. Di WA coba dipanggil Pak Reno ini. Andra Sapir. Ya, Pak. Nomor 2.
Kenapa belum pasangan? Aku masa sama. Satu sama tiga. Ya, betul. Oke. 1/3 ya. Kalau yang nomor 2 kenapa salah? Andra. Nomor 2 kenapa salah? Nomor 2 sama 4. Kalau yang suhu itu kan satuannya harusnya Kelvin. Kalau yang atau kue panjang itu kok apa namanya tuh? Meter, betul sekali ya. Jadi kalau panjang itu satuan internasionalnya itu adalah meter ya. Ya, Kilometer merupakan satuan, cuma dia bukan satuan internasional ya. Nah, suhu itu Kelvin. Betul. Nomor 3. Arik Otap Musyapa. Silakan. Nomor 3. Arik. ya Pak. Nomor 3. Mana Arik? Arik. 134 Pak. 134. Yang B ya. Ya. Volume meter kubik. Gaya Newton. Kecepatan meter per sekon. Massa jenis harusnya apa? Massa jenis harusnya apa? Arik. Kenapa kok salah massa jenis satuannya? Harusnya apa betul? Nah, ini kan lihat nih, ini gram ya. Sentimeter kubik ini kan massa gram. Sentimeter itu kan volume. Nah, massa itu satuan internasional apa? Massa. Kilogram. Kilogram ya. Nah, jadi ini kilogram. Nah, sentimeter kubik ini kan bukan satuan ini ya, internasional ya. Nah, kalau volume berarti kan meter kubik ya. Nah, jadi bukan sentimeter kubik. Jadi satuan massa jenis itu kilogram per meter kubik. Nah, intensitas cahaya kenapa salah? Besaran pokok. Ya, besaran pokok ya, bukan besaran turunan ya. Nomor 4. Ini aja langsung ke pengukuran aja. Nah, ini nomor 9. Coba Alif. Jawabannya apa, Alif? Bentar Pak. Kurang gede kah? Nah, nih.
Yang A dulu Mas, berapa yang A? Ukurannya. Titik awalnya ini berapa? 1,1 ya. 1,1. Yang kanan kan berapa? 4,7 ya. Kurangkan aja. 4,7 kurangi 1,1 berapa? Berapa Alif? Ayo. Tahu Pak. Ini kamu enggak pernah pakai penggaris kah? Masa enggak tahu nak? Ini penggaris ya, alat ukur panjang. Coba Jesselyn berapa nak? Yang Bravo, Pak. Yang berapa? 3,3 ya, sebagai kita hitung. Ini kan 4, berapa? 4,5. 4,5 yang kanan? 7,8. Kurangkan aja ya. 7,8 kurang 4,5. 3 ya, 8 kurang 5, 7 kurang 4. Nah, masa enggak bisa, Lip? Nah, ini kenapa kok harus karena nggak dari 0 ya. Kalau ukurnya dari 0 nggak usah dikurangi ya. Cuma karena di sini startnya bukan dari 0 ya, pengukurannya. Nah, itu harus dikurangi antara yang skala yang tinggi dikurangi dengan skala yang rendah. Kalau yang A ini berapa panjangnya? 4,7 kurangi 1,1. 7 kurang 1? 6. Nah, 4 kurang 1? 3. Nah, jadi 3,6 ya. Yang C? Dua koma berapa di sini? 2,3. 8. Oh salah. 2,3. 2,3. Yang kanan? 5,9. 5,9. Nah, berapa panjangnya berarti? 3,6. 3,6. Nah, yang D? Ini senti ya. Ini senti. Garis ya, satunya senti. Yang D? Ini 3. Yang kanan? 6,8. Nah, berarti 3 kurang 6,8 berapa? 3,8. Ya, 3,8. Ya. Yang nomor 10? Pak, udah habis waktunya, Pak. Oh, sudah habis ya. Kelebihan apa kurang ini? Kelebihan 7 menit. Oh ya sudah. Berarti tadi yang telat tadi ya. Baik anak-anak semua, insya Allah